Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Papi lanjutkan tadi pesan Papi yang pertama tadi. Terus kemudian contoh yang sederhana ketika tadi Papi tanya sama Asep, yaitu cara untuk memudahkan kita menerapkan dari apa yang tadi Papi maksud kan gitu. Jadi yang namanya usaha, seperti juga di dalam ayatnya Al-Quran dikatakan bahwa Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali kita sendiri yang berusaha untuk merubahnya. Artinya bahwa tidak ada orang itu yang sudah dipastikan bahwa ini cuma begini, nasibmu begini, enggak itu. Perkara nasib itu semua masih tergantung dengan usaha. Nah, usaha itu harus dua yang dilakukan, yaitu usaha lahir maupun usaha batin. Usaha lahir itu ya termasuk kita beribadah itu adalah usaha lahir gitu. Karena usaha lahir itu adalah yang bisa tampak dilakukan oleh fisik, oleh raga. Terlihat seperti sholat, berdoa itu sebenarnya usaha lahir. Seperti apa yang dikatakan Bebzen gitu. Bukan usaha batin. Nah, usaha batin itu adalah terletak pada software itu. Software itu artinya ya kemampuan akal kita dalam berpikir, menganalisa, mencerna, rasa kita libatkan, kita mapping, kita lakukan analisa yang berkaitan dengan yang tidak tampak dilakukan oleh fisik, tapi itu dicerna oleh akal, diterjemahkan, dilogika, kemudian ada solusi di situ, ada mapping di situ, ada perencanaan di situ, ada gambaran secara logika, ada gambaran secara jelas di situ. Terus kemudian kita melibatkan rasa, ada simulasi di dalam otak dan batin kita dan hati kita. Itulah sebenarnya usaha batin gitu. Jadi usaha lahir itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh raga kita beserta panca indera kita semua. Tapi usaha batin itu yang berkaitan dengan software yang di dalam tubuh kita itu adalah akal pikiran kita dan hati kita gitu. Gitu ceritanya. Lah, yang materi tadi Papi sampaikan itu adalah merupakan hal-hal yang mendukung usaha batin. Karena itu berkaitan dengan software kan gitu. Kalau dianalogikan dengan perangkat komputer, jadi fisik kita, raga kita yang komplit ini, semua ada organ termasuk panca indera ini adalah hardware-nya. Lah software-nya apa? Software-nya itu ya akal dan hati dan rasa. Nah software ini ada. Harus diisi apa? Supaya aplikasinya macam-macam bisa dapat di situ. Nah Al-Quran, Alkitab itu adalah software-nya. Gitu loh ceritanya. Jadi kita manusia yang sekarang itu sudah diuntungkan. Karena apa? Sudah ada Alkitabnya Allah. Sudah ada Al-Quran. Sudah ada Injil. Sudah ada kitab Allah, Taurat dan Zabur dan kitab yang lain. Maksud 4 kitab itu. Itu adalah software yang disediakan sama Allah untuk menginstal batin kita gitu ceritanya. Nah metodologi menginstalnya ya seperti Papi sampaikan tadi gitu. Kita baca Yasin yang kita ulang-ulang terus. Terus kemudian kita baca surat Al-Ikhlas kita ulang-ulang terus. Baca sholawat kita ulang-ulang terus. Itu supaya menginstal di dalam software, di dalam batin kita gitu. Ya kan? Lah, logikanya kenapa tadi Papi sampaikan kepada Asep, contohnya, kita bercita-cita. Namanya cita-cita itu punya rumah, punya mobil, itu bukan cita-cita, itu keinginan ya. Jadi cita-cita itu selalu berkaitan dengan penambahan tanggung jawab. Ya. Penambahan manfaat, penambahan amanah, itu namanya cita-cita. Kan gitu. Makanya kalau sekarang itu amanahnya cuma SBC, Asep tadi bercita-cita untuk menjadi BSM. Supaya apa? Tanggung jawabnya lebih, nilai manfaatnya lebih. Nah itulah cita-cita. Seperti orang yang tadinya cuma lulusan SMA, dia kuliah jadi S1, otomatis dia akan menjadi penambahan ilmu. Dia menjadi tambah tanggung jawab terhadap ilmunya. Nah itu cita-cita. Untuk S1, S2, S3 itu cita-cita. Kan gitu. Tapi punya mobil, punya rumah, bisa jalan-jalan ke luar negeri dan segala macam. Itu keinginan. Itu hanya pelengkap.
sesuatu akibat karena kita sudah dapat meraih cita-cita, otomatis ada konsekuensi kita dapat penghasilan, yaitulah yang kita wujudkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan kita juga gitu. Nah itu. Nah, sholat yang menjadi ibadah wajib kita, itu ibarat colokan listriknya gitu. Nah komputer kalau sudah nyolok listrik kan tinggal kemudian kita akan install. Nah install yang dilakukan itu kalau seandainya listriknya tidak nyolok, ya nggak bisa nginstal gitu. Makanya tadi Papi bilang sama Asep, ketika engkau mengamalkan Yasin itu, tapi sholatmu juga jangan bolong-bolong, karena itu tancapan listriknya gitu loh, istilahnya gitu. Supaya kamu bisa menginstal. Setelah tancap listrik, listriknya, komputernya nyala lah, baru bisa kita install. Nah dalam pengalaman spiritual, pendahulu-pendahulu kita, para guru-guru kita, orang tua kita selalu mengajarkan, ini Papi yang belajar. Jadi kalau kita nginstal software dalam batin kita terhadap amalan tertentu, lakukanlah berurang-urang kali selama 40 hari. Ketika kamu istiqomah melakukan itu, sudah otomatis kamu akan dapat software license dari apa yang kita amalkan tadi. Kan gitu, itu kunci. Makanya ketika Papi tadi bilang, sekarang kamu apa Asep? SBC. Nah sekarang kamu bercita-cita menjadi BSM, amalkanlah sholat Yasin tadi dulu. Dan catatannya, sholatnya jangan bolong-bolong, karena ini colokan listriknya. Kan gitu. Nah ketika Asep melakukan selama 40 hari, berulang terus baca Yasin, terus tiap malam. Kemudian selama genap 40 hari sudah terinstall software-nya di dalam batin dia. Insya Allah atas izin Allah secara otomatis berarti jantung. Kan tadi Papi bilang jantung, Yasin itu jantung. Berarti jantung ini adalah pusat yang mengendalikan peredaran darah. Sampai dibilang jantung ini adalah tempat nyawa, tempat hidup. Kan gitu. Nah, ketika tempat untuk nyalakan nyawa itu, tempat utama ya, bagian organ tubuh yang paling utama itu sudah sehat, sudah benar, secara otomatis badan kita yang lain pun akan lebih benar gitu, lebih sehat. Kan gitu ya. Nah, oleh karena itu, Papi bisa pastikan setelah itu nanti kalian rasakan. Setelah itu kita akan lebih mudah berpikir, lebih cepat untuk kita bangun, dan segala macam, kan gitu ya. Nah, ketika kita anggap pakai kuartalan aja, satu kuartal itu ada 60 hari. Ada 90 hari, 3 bulan ya. Nah, 40 hari kita untuk install software, kemudian yang 50 hari itu sama saja dengan kita memperhatikan bagaimana rasanya setelah di software-nya itu terinstall. Kamu aplikasikan gini, bisa apa tidak, segala macam. Lah itu 50 hari kita punya waktu kalau kita pakai acuan jenjang jabatan di tempat kita. Itu yang paling mudah. Alhamdulillah atas izin Allah setelah itu kamu naik menjadi BSM. Berarti tercapai cita-citamu. Setelah itu kamu terapkan lagi untuk kamu bercita-cita menjadi SBM. Di situ kamu tambah amalan lagi yang namanya surat Ikhlas 100 kali. Nanti Asep bisa lihat baca surat Al-Ikhlas artinya apa. Nah surat Al-Ikhlas itu ibarat nadi. Dari mulai nadi yang besar sampai nadi yang kecil. Plus darahnya. Itu adalah surat Al-Ikhlas. Ya kan gitu. Kamu instalkan lagi Asep sampai 40 hari. Ya toh. Tapi Yasinnya tetap ditambah surat Al-Ikhlas 100 kali. Sehari sekali aja. Terinstall lagi. Masuk lagi softwarenya surat Al-Ikhlas. Berarti apa? Organ tubuh kita, jantung sudah oke, peredaran darahnya oke. Karena jalurnya plus darahnya sudah oke. Kan gitu. Tambah lebih sehat lagi kan badan kita berarti. Kan gitu ya. Nah, punya waktu lagi 50 hari untuk mempraktekkan. Setelah jantung sehat, peredaran darah sehat, apa yang terjadi? Nah itu kamu rasakan. Dan segala macam. Insya Allah atas izin Allah, tercapai lagi kamu SBM-nya. Dari situ kamu bercita-cita ingin jadi IM. Kamu tambahin lagi softwarenya. Dengan sholawat sebanyak 1000 kali. Sehari sekali saja. Sholatnya tetap, karena itu colokan listriknya. Yasinnya tetap dibaca sehari sekali. Al-Ikhlasnya tetap dibaca 100 kali sekali dalam sehari. Kan gitu ya. Ditambah sekarang sholawatnya 1000 kali. Dalam sehari sekali aja 1000 kali. Kan gitu ya. Nah, sholawat ini Cak Bagus. Dari pengalaman guru kita menyampaikan kepada Papi bahwa sholawat ini adalah organ-organ tubuh kita, panca indera kita yang 5 itu plus kaki dan tangan kita. Jadi kalau dijumlah ada 7 itu. Ya toh?
panca indera kita ada 5, ditambah tangan dan kaki, berarti total semua 7. Lah itu softwarenya itu sholawat. Nah, kamu lakukan 40 hari lagi. Jalan, jadi software lagi. Kan gitu. Masuk, terinstall dengan baik. Otomatis apa? Jantungmu sehat, peredaran darahmu oke. Plus apa? Panca inderamu oke. Plus kaki dan tanganmu oke. Tambah kamu akan lebih luar biasa nanti merasakan kenikmatan di dalam badan kita itu seperti apa. Kan gitu. Alhamdulillah atas izin Allah, nyampe kamu jadi EM. Kan gitu. Setelah jadi IM, kamu bercita-cita ingin jadi SEM. Setelah itu kamu tambah software lagi yang namanya surat An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Kamu perhatikan Asep, artinya apa surat An-Nas itu coba? Ya, kamu cerna baik-baik. Nah, penekanan surat An-Nas itu terletak pada apa? Bahwa semua manusia dan semua makhluk ciptaan Allah termasuk jin dan segala macam itu beribadah kepada Allah. Artinya apa? Ini sudah mengarah ke sesuatu yang di luar diri kita. Alam semesta dan semua ciptaan Allah. Dengan surat An-Nas ini membekali kamu software untuk apa? Berinteraksi dengan sesuatu yang ada di luar kita. Dengan catatannya, kitanya semua, badan kita sudah sehat lahir dan batin. Kamu instalkan lagi, kamu lakukan 40 hari, jadi lagi. 50 hari berikutnya kamu rasakan apa yang terjadi setelah Yasin kamu jalankan, tapi colokan listriknya dengan sholat tetap, kan gitu ya. Terus kemudian tambah surat Al-Ikhlas, tambah sholawat, ditambah surat An-Nas, komplit sudah. Apa yang di dalam diri kita sudah terinstall dengan baik, plus bekal untuk kita berhadapan dengan yang lain itu juga komplit. Insya Allah Cah Bagus dan Cahayu semua. Setelah itu kamu akan merasakan bagaimana Allah akan memberikan surprise, kejutan seperti Abi bilang semongko, untuk rezeki segala disongko-songko. Itu pasti. Asal itu yang kamu tetap pegang gitu. Karena sumber rezeki siapa yang punya kewenangan untuk kasih itu Allah, bukan siapa-siapa gitu. Nah, ketika kita tetap nyambung dan software yang kita letakkan di dalam diri kita, secara otomatis akal kita akan dituntun, raga kita akan dituntun, semuanya kita akan dapat berpikir lebih cerdas, lebih cepat dan segala macam dan punya energi yang berlipat-lipat itu. Nah, disitulah otomatis nanti rezeki pun akan datang. Kamu tahu sendiri jabatan kalau sudah SEM apa yang diraih, gajinya berapa, overridingnya berapa. Nah, dari situlah silahkan kalian akan beramal dengan harta kalian. Tapi yang perlu ditata itu di dalam diri kita dulu gitu. Karena yang untuk nata diri kita itu tergantung kita tok, nggak tergantung orang lain. Jangan sampai untuk menata diri kita aja kita nggak bisa, kita akan berpikir untuk menata yang lain. Itu kebalik-balik gitu. Nah ini contoh Papi kasih penjelasan gini supaya anak-anaknya Papi semua, Cah Bagus, Cahayu semua paham apa yang Papi maksud dan segera bisa dipraktekkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah manfaat untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.